Putra. Ya. Som sudah siap? Oke. Ya, memang banyak yang harus dipersiapkan. Nah, ini juga tidak tahu ini siapa. Sudah siap ya? Audio. Sudah siap? Siap ya. Baik. Dewan juri siap ya? Siap. Iya. Kita sambut penampilan peserta nomor undi 7. Ananda Raihan Fauzan Pratama dari SD Negeri 1 Tambak Saudara. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ananda Raihan Fauzan. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Raihan Fauzan Pratama dari SD Negeri 1 Tambak Saudara. Saya akan membawakan cerita yang berjudul Babak Sokaraja. Cerita dimulai dari Kabupaten Purbalingga yang pada waktu itu dipimpin oleh seorang adipati bernama Adipati Kertabangsa. Adipati Kertabangsa memiliki seorang putra yang bernama Raden Kaligenteng. Raden Kaligenteng memiliki sifat tamak, pemarah, emosional, dan sering tergesa-gesa. Adipati Kertabangsa juga memiliki seorang kakak yang bernama Adipati Jebukusumo. Adipati Jebukusumo adalah seorang adipati di Kabupaten Sokaraja. Adipati Jebukusumo juga memiliki seorang putra yang bernama Raden Mas Kuncung. Raden Mas Kuncung berguru di daerah Krapyak Gunung Jati, Cirebon, dan diasuh langsung oleh keturunan Sunan Gunung Jati, yaitu Pangeran Kusumo Winangun. Raden Kaligenteng diserahkan kepada seorang guru di Padepokan Kendal Bolong yang bernama Ki Gede Sanata atau Ki Gede Werehan. Selain itu, Kaligenteng juga berguru kepada Ki Surasarugi di wilayah Karangperesan, Kabupaten Cilacap. Nah, di sini Kaligenteng mendapatkan ilmu berupa ajian uling putih dan bisa menghilang ketika masuk ke dalam air. Pada suatu waktu, Kaligenteng dipanggil oleh ayahnya dan dinasihati. "Gen, anakku Kaligenteng, sliramu bakal ngenteni aku dadi adipati nang Kabupaten Purbalingga. Mulane sliramu kudu sakti mandraguna. Sarate yang kudu duwe keris sing wujude keris brongso setan kober. Lah sing duwe ya kuwi gurumu Ki Gede Werehan nang Padepokan Kendal Bolong." Mendengar cerita dari ayahnya, Kaligenteng lari tanpa pamit menuju ke Padepokan Kendal Bolong. Sesampainya di sana, dengan nada marah, Kaligenteng meminta keris brongso setan kober kepada Ki Gede Werehan. Ki Gede Werehan pun menjawab, "Hehehe, putuku, terkueni ngerti ya, keris brongso setan kober gue, dudu keris sembarangan, sing bisa duweni ya gue, putra pajak. Mulane keris brongso setan kober wis tak wae ngamari kakangmu, putrane Adipati Jebukusumo." Mendengar cerita dari Ki Gede Werehan, Kaligenteng langsung menjawab dengan nada marah, "Ayo, ambil kaya mencak saya orang-orang dari aku. Pokoknya di dosa setan kober, kakean dari aku. Anggot, weken aku, kepeksa sudah peksa." Mendengar kata-kata Kaligenteng, Ki Gede Werehan langsung melarikan diri ke Kabupaten Sokaraja untuk meminta perlindungan kepada Adipati Jebukusumo. Sesampainya di sana, Ki Gede Werehan menceritakan semuanya kepada Adipati Jebukusumo. Belum selesai, datanglah Kaligenteng dan menyapa Adipati Jebukusumo. "Wah, Adipati, hahaha, mending itu dosa kober, kakean dari aku. Anggot, weken aku,
kecil-kecil. Seketika pertikaian itu pun terhenti sejenak. Dengan nada marah, Kali Genteng menyapa kehadiran dari Mas Kuncung. Kuncung! Kebetulan banget kau tekan ini. Mending Chris Bronson setan kober. Kakek lah nama aku. Anggelet, weken aku kok pakai ini kene. Mendengar kata-kata Kali Genteng, Raden Mas Kuncung pun menjawab. Pancen Kali Genteng, bocah kurang ajar oleh benar nama. Kok bisa dueli Chris Bronson setan kober asal bisa ngalahkan aku? Akhirnya perkelahian antara Kali Genteng dan Raden Mas Kuncung pun terjadi. Kali Genteng kalah dan menceburkan dirinya ke kali. Cukup lama Raden Mas Kuncung menunggu tanda-tanda kematian dari Kali Genteng, namun tidak kunjung muncul. Akhirnya Raden Mas Kuncung menyusuri kali dengan harapan menemukan jasad Kali Genteng. Sampailah Raden Mas Kuncung di sebuah gedung. Raden Mas Kuncung mencium aroma wangi bunga kenanga. Raden Mas Kuncung pun berseru kepada pengikutnya, "Dulur, tekan ini orang bisa nemukan jasad Kali Genteng. Lagi ye, nang gedung dia malah ambune wangi kembang kenanga. Mulane besok ana rejaning jaman gedung dia arani gedung kenanga." Raden Mas Kuncung pun melanjutkan perjalanannya menyusuri kali. Sampailah di sebuah tempat Raden Mas Kuncung menemukan ikan. Raden Mas Kuncung berseru kembali kepada pengikutnya, "Dulur, lah besok ana dari desa kin arani desa Kali Encit. Lah kan namanya jeruk barang. Oh, besok ana dari desa ya. Desa kan arani desa Pajerukan." Singkat cerita, Adipati Kertabangsa menyelenggarakan keramaian bertempat di waktu kumpul pemalang. Di sana Kali Genteng meminta kepada ayahnya agar ditampilkan dalam wayang Jemblung. Yang pada waktu itu dalangnya adalah Raden Mas Kuncung yang menyamar sebagai dalang Jemblung bernama Ki Mertakanda. Pertunjukan pun berlangsung cukup ramai. Sampailah saat dalang menceritakan keburukan dari Kali Genteng yang pernah menganiaya gurunya dan berkelahi dengan tuannya. Disitulah amarah Kali Genteng memuncak. Raden Kali Genteng naik ke atas panggung dan menendang pinggang dari Mas Kuncung. Raden Mas Kuncung pun jatuh terguling. Raden Mas Kuncung berdiri dan mencabut keris brongsot setan kober ditusukkan ke tubuh dari Genteng. Seketika Raden Kali Genteng berubah wujud menjadi seekor naga yang besar. Raden Kali Genteng pun diperintahkan oleh ayahnya untuk bertapa di sebuah gua di wilayah Purbalingga. Sampai saat ini tempat itu dinamai Gua Genteng. Akhir cerita, Raden Mas Kuncung lah yang diangkat menjadi adipati di Kadipaten Purbalingga dengan alasan mempersatukan kembali antara Sokaraja dan Purbalingga. Demikian cerita singkat babat Sokaraja. Wassalamualaikum. Terakhir tadi. Awal sudah serem banget. Memang ceritanya nggak ada senyum-senyumnya ya. Kamu bisa senyum juga kan ya? Menyapa, Bisa. Cuma menyapa penonton. Luar biasa. Banyak sekali kata-katanya tadi ada Puji Surasaru juga ya. Terus Krisnya juga bagus juga karena tadi siapa? Brongsot ditangkap ya. Ini sampai tertawa-tawa saya lihat tadi.